Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Aurlina dengan NIM 2315050005. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Jadi secara umum gambaran dari masing-masing ayat ini, yang pertama itu pada ayat 125. Di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk berdakwah ke jalan Allah dengan 3 metode utama, yaitu hikmah, kebijaksanaan, mau'izah hasanah, pengajaran yang baik, dan berdebat dengan cara yang lebih baik. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui siapa yang sesat dan mendapat petunjuk, sehingga pendakwah tidak perlu memvonis orang lain. Pada ayat 126 memberikan aturan mengenai pembalasan kejahatan. Jika ingin membalas, maka balaslah dengan setimpal, namun menegaskan bahwa bersabar atas perbuatan buruk jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 127, perintah khusus untuk bersabar dan tidak berputus asa atau bersedih hati atas perbuatan orang-orang kafir yang menolak dakwah. Dan ayat 128, sini adanya penegasan bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, dari gambaran umum ayat itu dapat kita ambil konsep pendidikannya dalam setiap ayat itu. Yang pertama pada ayat 125 tadi. Nah, di sini bisa diambil sebagai metode pendidikan, yang mana dalam ayat itu Allah berfirman agar berdakwah dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan juga jidal, dialog atau berdebat dengan cara yang baik. Nah, jadi makna pendidikannya di sini, hikmah itu menunjukkan bahwa pendidik harus memahami kondisi peserta didik, tidak kaku dan tepat dalam memilih pendekatan. Kemudian mau'izah hasanah, menekankan pentingnya sentuhan emosional, bukan hanya transfer ilmu, tapi juga menyentuh hati. Kemudian jidal billati hiya ahsan, mengajarkan bahwa perbedaan pendapat harus disikapi dengan dialog yang santun, bukan konflik. Nah, jadi pendidikan di sini bukan hanya sekadar mengajar saja, tetapi membimbing dengan cara strategi yang bijak dan humanis. Kemudian pada ayat 26, yaitu pengendalian emosi. Nah, ayat ini kan berbicara tentang balasan yang setimpal, tetapi Allah juga menekankan bahwa bersabar itu lebih baik. Maka makna pendidikannya itu seorang pendidik harus mampu mengontrol emosi, tidak reaktif terhadap kesalahan peserta didik, mengedepankan kesabaran dalam proses pendidikan. Nah, jadi hal ini sangat penting karena dalam realitasnya peserta didik itu tidak selalu ideal, sehingga guru dituntut untuk memiliki kestabilan emosional. Pada ayat 127. Nah, di sini adanya larangan bersedih berlebihan. Allah mengingatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak bersedih dan tidak merasa sempit dada terhadap penolakan orang-orang. Nah, maka makna pendidikan yang bisa diambil di sini, pendidik tidak boleh mudah untuk putus asa, harus memiliki ketahanan mental. Tidak semua proses pendidikan ini langsung berhasil. Nah, jadi di sini mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses jangka panjang, bukan sebuah hasil yang instan. Pada ayat 128 itu tentang takwa dan ihsan. Nah, di mana ayat ini menegaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan, kebaikan yang maksimal. Nah, maka makna pendidikannya di sini tuh, pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter spiritual, tidak hanya aspek intelektual saja, tapi juga moral dan keikhlasan. Jadi dapat kita lihat bagaimana korelasi ayat ini dengan konsep pendidikan. Nah, yang pertama itu pendidikan dakwah. Nah, yang mana pada ayat 125 menjadi dasar bahwa pendidikan adalah bagian dari dakwah, yaitu mengajak kepada kebaikan dengan metode yang tepat, bukan paksaan. Yang kedua, adab dan etika komunikasi, yang mana metode hikmah, mau'izatun hasanah, jidal yang baik. Nah, semua ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam pendidikan itu harus santun, saling menghargai lawan bicara, dan tidak saling merendahkan. Yang ketiga, qaulan layyinah. Nah, walaupun istilah ini dikatakan pada ayat lain, nah, tapi semangatnya sangat tampak jelas di ayat ini, yaitu berbicara dengan lembut, artinya tidak kasar dalam mendidik. Nah, jadi hal ini penting dalam hubungan guru dan murid. Yang keempat itu qaulan karimah, perkataan yang mulia dan penuh penghormatan, dan qaulan baligha, perkataan yang efektif dan tepat sasaran. Nah, artinya komunikasi pendidikan itu harus menghargai sekaligus mengena dan membekas.
Yang kelima, tindakan keteladanan atau uswah. Nah, yang mana pada ayat 125 sampai 128, nah itu menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya diajarkan teori aja, tetapi juga sikap sabar, tidak emosional, dan tidak putus asa. Nah, jadi ini menjadi contoh bahwa pendidik adalah teladan utama, bukan hanya sebagai penyampai materi aja. Yang keenam, kontrol emosi dan sabar. Nah, ini sangat ditekankan ya pada ayat 126 sampai 127. Yang mana itu tidak mudah marah, tidak larut dalam kesedihan, dan tetap stabil dalam kondisi sulit. Nah, jadi ini adalah kompetensi emosional seorang pendidik. Nah, jadi itulah beberapa korelasi yang dapat kita ambil dari surat ini terhadap pendidikan. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.